Python Introduction di Laboratorium Komputer dan Jaringan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai struktur program dalam Python, input dan output, list, dan juga operator. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai struktur program dalam Python. Oke, di sini kita bisa belajar mengenai library dan sort untuk yang pertama. Library itu adalah kumpulan fungsi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti contohnya operasi matematika, manipulasi string, dan juga sorting data. Sebagai salah satu contoh library yang mungkin kalian sering lihat yaitu math untuk keperluan operasi matematika. Nah, di sini untuk mengimport library kalian bisa tuliskan import math gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi sort. Nah, fungsi sort ini pada list akan mengurutkan data dari kecil ke besar. Itu tuh namanya ascending. Nah, secara default dan Anda juga bisa mengatur agar urutannya descending. Nah, di sini ada contohnya, angka sama dengan 5, 2, 9, 1. Nah, di sini kalau kita nulisnya angka sort, itu akan mengurutkan secara ascending, secara default. Lalu selanjutnya, kalau kita tuliskan di dalam fungsi sort itu reverse sama dengan true, maka ini akan membalik posisi default menjadi descending gitu. Oke, selanjutnya ada variabel. Nah, Python ini tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Sebuah variabel merupakan tempat menyimpan data. Nah, kita dapat membuat sebuah variabel baru dan memberinya nilai. Sebagai contoh, kita bisa langsung bikin apel sama dengan 3. Kita tidak perlu lagi mendeklarasikan variabel apel, tapi bisa langsung memberinya nilai. Misal apel sama dengan 3, gravitasi sama dengan 9,8, kelas 1 sama dengan 30, dan sebagainya. Nah, di sini aturan penulisan variabel kurang lebih sama kayak bahasa C, yaitu penulisan boleh diawali garis bawah, penulisan boleh dilanjutkan dengan angka, huruf, ataupun garis bawah, bersifat case sensitif, dan juga penulisan tidak boleh menggunakan keyword Python seperti if, while, dan sebagainya. Kalian tentunya udah tahu lah ya tentang aturan penulisan variabel ini pastinya. Oke, selanjutnya ada tipe data yaitu macam-macam data yang ada di dalam Python. Sebagai contoh int, float, string, dan boolean. Itu adalah tipe data umum yang mungkin akan terus kita gunakan nantinya. Tapi juga banyak tipe data lain itu kalian bisa search sendiri di Google dan mungkin bakal jarang kepake ya kecuali 4 tipe data ini. Lalu selanjutnya penulisan tipe data string. Nah, penulisan tipe data string ini harus dibungkus dengan tanda petik tunggal atau ganda ataupun triple. Nah, jadi di sini kalau kalian pakai 2 tanda petik itu bisa dianggap string, pakai 1 tanda petik juga bisa dianggap string. Tapi di sini fungsinya sama aja ya. Yang penting kalau kalian bukanya 2 tanda petik, nutupnya 2 tanda petik. Bukanya 1 tanda petik, nutupnya 1 tanda petik. Nah, di sini contohnya ada yang pakai 3 tanda petik, itu sama aja. Jadi di sini bakal ada string yang tulisannya tak pernah putus asa semangatku mengerjakan laprak, hari demi hari, halaman demi halaman, subbab demi subbab, semuanya kulakukan tidak lain hanya untuk praktikum Komjar. Tuh. Oke, di sini oh iya. Di sini memeriksa tipe data Python otomatis mengenali tipe data variabel, memeriksa tipe data variabel menggunakan type variabel. Jadi misalnya kalian, nah di sini kan ada variabel nama nih, isinya itu string. Nah di sini kalau kalian pakai type nama, bakal ngeluarin output string, gitu. Oke, next. Nah di sini tabel konversi tipe data. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita pengen, contoh nih, kita pengen konversi dari integer ke float. Nah, itu tuh sintaksnya float dalam kurung nilai integer yang mau kita konversi. Bisa dilihat contohnya kalau kita taruh float dalam kurung 5, maka itu jadinya 5.0. Karena float itu ada komanya ya. Terus contoh-contoh lainnya kalian bisa lihat ke bawah, misalnya string ke float itu string 5 jadinya 5,0, lalu ada float ke integer, string ke integer, dan lain-lain. Oke, lalu di Python juga ada yang namanya indentasi. Indentasi ini untuk menyatakan
bahwa setiap pernyataan itu punya tingkatan yang berbeda. Di sini bisa dilihat ada pernyataan tingkat 1, lalu di bawahnya ada pernyataan tingkat 2, dan di bawahnya lagi ada pernyataan tingkat 2 yang kedua. Oke, lanjut kita bahas mengenai input dan output. Oke, selanjutnya ada input. Ini adalah masukan data dari user kepada komputer untuk diproses lebih lanjut. User melakukan proses input melalui perangkat lain seperti keyboard, mouse, kamera, mic, dan sebagainya. Nah, di sini sebagai contoh, kita pengen input jumlah X tambah Y. Nah, di sini yang kita input apa? Yang kita input adalah nilai X dan juga Y. Jadi, ntar outputnya itu misalnya kita inputnya 5 tambah 10. Maka outputnya jumlah 15 gitu. Oke, selanjutnya ada output. Nah, output ini yaitu keluaran program yang kita tulis untuk mencetak sebuah nilai kepada konsol. Sebagai contoh ini ada print berapa totalnya, terus kita kasih koma total. Nah, ini bakal ngasih output jumlah perhitungan tadi. Nah, jadi kalau kita tadi input X 5, Y-nya 10, maka di sini akan memberikan nilai kepada variabel total itu nilai 15 gitu. Nah, untuk ngeprint ini kita bisa ngasih string terus nama variabel atau juga bisa ngeprint nilai variabelnya doang. Itu tergantung kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini ada penulisan f-strings. Nah, f-strings ini gimana? Jadi kalau kalian pengen ngeprint output berupa string dan juga ada nilai variabel, kalian bisa menggunakan penulisan berikut. Nah, di sini tuh kalian bisa naruh f-stringsnya di tengah, terus ntar di belakangnya kasih format dalam kurung variabel. Nah, ini menyatakan kalau variabel itu ada di tengah-tengah pernyataan 1 sama pernyataan 2. Atau kalian bisa tulis kayak yang di bawah, itu tuh langsung nulis variabel itu di tengah-tengah pernyataan gitu. Nama variabelnya langsung kalian tulis, tapi di depan petiknya itu kalian harus nulis F gitu. Untuk menyatakan kalau ini tuh f-strings gitu ya. Oke, lanjut di sini kita bahas tentang list. Nah, list ini struktur data yang memungkinkan penyimpanan beberapa elemen dalam satu variabel dengan urutan yang terjaga atau order. Nah, ini adalah salah satu contoh karakter list. Yang lainnya ada index, mutable, dan juga heterogeneous. Kalian bisa cari masing-masing artinya di Google. Jadi secara sekilas order ini berurutan, terus indeks ini ada angka indeksnya seperti 0, 1, 2, 3 gitu. Mutable ini bisa diubah dan heterogeneous ini artinya bisa banyak jenis tipe data dalam satu list. Jadi di sini kita bisa lihat contoh list sama dengan 10 itu integer, lalu yang di sebelahnya ada string, sebelahnya lagi ada float, dan sebelahnya lagi ada boolean. Oke, lanjut. Nah, di sini ada operasi-operasi dasar list yang mungkin bakal aku jadiin contoh di praktikum kali ini. Yang pertama, kita itu membuat list menggunakan tanda kurung atau dengan fungsi list. Jadi di sini kalian lihat angka sama dengan tanda kurung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini tuh angka itu terdeklarasi sebagai list. Nah, lalu di bawah kita lihat ada tulisan teks sama dengan list string hello. Nah, hello ini dianggap list gitu. Nah, gimana cara akses elemen berdasarkan indeks? Kalian bisa lihat di bawah print angka 2. Nah, ini berarti ngeprint indeks kedua. Nah, karena indeks itu bacanya dari 0 kayak 0, 1, 2. Berarti kalau kita print angka dalam kurung 2, itu bakal ngeprint angka 3 gitu. Nah, lalu di sini ada print teks dalam kurung min 1. Nah, min 1 apaan tuh min 1? Oke, jadi min 1 itu ngeprint dari belakang ya. Nah, jadi kalau positif ngeprint dari depan, kalau min 1 ngitungnya dari belakang, begitu. Oke, lanjut. Mengubah elemen dengan menetapkan nilai baru. Nah, di sini angka indeks ke 0 sama dengan 100. Maka kalau yang tadinya listnya itu 1, 2, 3, 4, berarti sekarang jadi 100, 2, 3, 4.
Lalu selanjutnya ada menambahkan elemen dengan append dan juga insert. Nah, di sini angka append 5. Berarti ntar di listnya itu bakal ada 5 angka nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau insert itu kita memasukkan angka tapi menyatakan indeksnya itu kita pengen masukin angkanya di mana gitu. Jadi kalau di sini kita insert 20 ke dalam indeks 1, nah berarti ntar jadinya 1, 20 dan seterusnya gitu. Jadi insert ini kita bisa masukin langsung di tengah-tengah list yang ada. Berbeda dengan append yang bakal masukin di bagian paling akhir list gitu. Lalu di bawah ada menghitung jumlah elemen dengan length. Nah ini contohnya masih salah ya. Jadi length itu ntar kalian pakai length, terus kalian pakai angka gitu. Ntar dia bakal ngeliat tuh di dalam angka ini ada berapa elemen sih gitu. Oke, selanjutnya ada menghapus elemen dengan remove, pop, dan juga clear. Nah, di sini kalian bisa lihat angka remove 20. Nah, ini tuh berarti nge-remove 20 dari list yang ada. Jadinya ntar tuh angkanya 10, 30, 40, 50 gitu. Sedangkan angka pop 1, nah ini tuh bedanya sama remove. Kalau remove langsung hapus nilai. Kalau pop itu ngehapus indeks dalam list. Jadi kalau pop 1 itu berarti kita ngehapus indeks yang 1 gitu. Nah terus yang di bawah ada angka clear. Nah kalau clear ini bener-bener ngehapus semuanya gitu. Karena kita nggak nyatain nih. Kita tuh pengen ngehapus yang mana sih. Nah jadi dia itu ngehapus list-list yang ada gitu. Oke, lanjut di sini ada nested list. Nah, list itu kan tadi kalian udah tahu tuh struktur yang berupa kumpulan data dengan tipe data yang bisa berbeda. Nah, sedangkan nested list ini ya udah itu berarti list di dalam list. Jadi di sini kalian bisa lihat list yang pertama 1 2 3, list yang kedua 4 5 6, list yang ketiga 7 8 9. Nah, ketiga list ini adalah satu list yang sama. Jadi kalau kalian pengen manggil list dalam list, kalian bisa lihat tuh contohnya. Print matrix 1, 2. Nah, yang mana tuh artinya? Oke, berarti itu artinya yang... Oke, itu artinya dia akan ngeprint out angka 6. Coba, kalian tahu nggak itu caranya gimana? Oke, aku langsung lanjut aja ya. Kalian bisa jawab dari pikiran kalian masing-masing atau kalian bisa research. Biar kalian makin ngerti lagi mengenai nested list. Oke, lanjut ada operator. Nah, di sini operator itu sama aja kayak yang ada di bahasa C. Jadi di sini aritmatika seperti umumnya ada plus, minus, kali, bagi, pangkat, modulus, floor division, dan lain-lain. Nah, lalu ada perbandingan, kalian juga udah tahu kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih dari dan sama dengan, atau tidak sama dengan. Lalu penugasan ada sama dengan, logika ada and or not, bitwise sama juga kayak si. Jadi di sini kalian udah tahu lah ya operator itu gimana. Kalau kalian lupa-lupa, kalian bisa cek video-video sebelumnya buat refreshing lagi nih. Sebenarnya operator-operator di bahasa C itu ada apa aja. Karena kalau kalian ngerti operator di bahasa C, di Python itu gampang kok, teman-teman. Jadi nggak beda jauh lah. Nah, terus di sini ada mungkin tambahannya nih, operator baru yang ada di Python. Yang pertama operator keanggotaan. Kalau kalian tahu atau pernah lihat di kode itu ada in atau not in, nah di sini artinya nih. Kalau kita pakai in, itu tuh bernilai true jika suatu nilai ada di dalam sequence. Kalau not in, itu bernilai true jika suatu nilai tidak ada di dalam sequence. Gitu. Jadi misalnya kita cari 4 in, terus kita kasih nih variabel yang ada angka 4-nya. Nah itu tuh pasti bernilainya true. Karena nilai 4 ini ada di dalam list yang kita cek gitu.
dan sebaliknya untuk not in. Oke, lanjut operator identitas. Ini ada is dan juga is not. Kalau is itu bernilai true jika dua variabel bersifat identik, baik dari segi nilai maupun penempatan lokasi di memori. Oke, jadi is not itu sebaliknya ya, sesuai yang is. Nah ini tuh gimana? Ini tuh untuk ngecek nih. Ngecek dari segi nilai dan juga penempatan memori. Jadi sebagai contoh aja, misalnya kalian punya dua nilai yang sama. 4 dan 4. Anggaplah A sama dengan 4, B sama dengan 4. Nah, harusnya kalau dari segi nilai sama kan? Tapi kalau kalian coba pakai operasi A is B, nah itu bakal ngeluarin false. Kenapa false? Karena penempatan lokasinya berbeda. Karena si A sama dengan 4 kan nyimpannya di A nih. Entah alamat memorinya apa. Lalu si B nyimpannya juga di alamat memori yang udah di-assign ke B. Makanya itu beda. Nah, tapi di sini ada mungkin kalian agak bingung sedikit nih. Misalnya ntar hasilnya kok bisa true sih? Nah, jadi kalau di Python itu punya yang namanya pengoptimalan memori. Jadi misalnya kalian bikin dua variabel nih. A sama dengan 4, B sama dengan 4. Nah, ketika kalian memanggil memori ini, Python itu bekerja dengan cara memanggil memori yang sama gitu. Jadi misalnya kalian deklarasi 4A sama dengan 4 duluan, lalu B sama dengan 4 duluan. Nah, biasanya B sama dengan 4 ini dianggap B sama dengan A. Jadi pengalokasian memorinya lebih hemat atau lebih efisien. Ini sih kerennya Python. Sesuai sama compiler yang kalian pakai juga tentunya. Gitu. Oke, jadi sekian mengenai pembelajaran di bab 5 ini mengenai Python. Tentunya kalian udah mulai ngerti lah gimana garis besar mengenai bahasa Python ini. Nah, ntar ini juga bakal dilanjut di bab 6 dan juga bab ke-7. Sekian dari aku pamit undur diri. Semoga ilmu ini dapat membantu kalian untuk menjalani praktikum di lab komputer dan jaringan ini. Terima kasih.